kenapa saya berbeda, kenapa saya nggak bisa jalan, kenapa saya nggak bisa lari seperti teman-teman saya. Saya pernah berada di posisi itu, tapi dengan berjalannya waktu, ketika saya bertumbuh dewasa, saya bisa melihat bahwa wow, Tuhan itu so great. Hello everyone, my name is Fatia Izati atau bisa juga dipanggil Chia, and welcome to The Cave. Today's episode is going to be an interesting episode. Firstly, because I'm the host, no I'm kidding, but also because kita akan merayakan, this podcast is a celebration and it's titled From Zero to Hero. Selebrasinya untuk apa? Kita mau selebrasi karena di bulan September ini juga ada ini Hari Olahraga Nasional, dan kita kedatangan speakers yang sangat inspiratif. Salah satunya adalah Mbak Ninengah Widiasih. Mbak Ninengah Widiasih adalah atlet Paralimpik, dan olahraga yang dia tekuni adalah powerlifting. Dan aku benar-benar excited untuk ngobrol lebih lanjut sama Mbak Widi karena I have no clue preparation menjadi atlet untuk mendapatkan medali perak itu seperti apa. So I'm gonna ask her all of the things she does, gimana preparationnya, and also gimana caranya dia bisa terus fighting to achieve her dreams. Kita juga nggak cuman sama Mbak Widi, tapi ada juga Pak Stefanus atau Mas Stefanus Wisnu Kumarajati, Head of Operations dari Home Credit Indonesia. And you might ask, kenapa ada Mas Wisnu? Apa hubungannya? Ternyata Home Credit itu banyak sekali program CSR mereka yang mendukung teman-teman penyandang disabilitas. Dan aku juga pengen kupas tuntas why that is important for them, dan apa saja sih sebenarnya program-program yang mereka punya. So just a heads up, Mbak Widi ini sekarang lagi di Brazil, dan dia sedang ada di Brazil untuk kualifikasi Paralimpik selanjutnya. So bisa kelihatan kalau if you want to achieve your dreams, stepnya itu panjang banget. Gak mungkin orang sukses langsung overnight. Success does not come overnight. So let's hear her story. Sekarang kita sudah bersama Mbak Widi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Aku sangat excited untuk ngobrol sama Mbak Widi yang sekarang sebenarnya lagi nggak di Indonesia. So terima kasih banyak Mbak Widi sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng di From Zero to Hero. Mbak Widi apa kabar? Kabar baik. Harus baik. Di tengah-tengah pandemi ini kita semua berusaha untuk harus baik dan sehat. Ya. Oke Mbak Widi, mungkin langsung aja ya, karena aku gak sabar banget pengen tahu cerita perjalanan Mbak Widi. Boleh diceritain gak, mungkin singkat aja dari awal, kalau boleh gimana sih cerita Mbak Widi bisa terjun di dunia olahraga, apalagi powerlifting? Berawal dari ikut-ikutan saja, karena pada saat itu saya mulainya masih kecil. Pada saat usia saya, kelas 6 SD tepatnya. Pada saat itu saya cuma ikut-ikutan kakak, kayak gitu. Pulang sekolah, ikut kakak latihan setiap hari seperti itu. Lalu kemudian pelatihnya itu lihat saya kayak gitu. Kenapa kamu cuma lihat doang? Ayo ikut latihan, kayak gitu sih awal-awalnya. Cuman karena pada saat itu saya masih kecil, seorang anak kelas 6 SD yang masih nggak tahu apa, masih bocah banget kan, anak zaman SD zaman dulu kayak gitu kan, masih bocah banget ya, masih ingusan kayak gitu. Terus akhirnya kayak apa namanya, masih anak kecil ya, jadi suka mau nggak mau, kadang kalau lagi mau ya mau, kadang kalau lagi nggak mau, kadang saya suka nangis, dipaksa untuk latihan kayak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya latihan, lalu 3 bulan setelah ikut latihan itu saya langsung diikutkan kejuaraan nasional oleh pelatih saya, langsung dapat medali emas pada saat itu. Kemudian saya langsung masuk pelatnas, SMP kelas 1 saya langsung masuk pelatnas. Ya udah, setelah masuk pelatnas itu berjalan gitu aja, jadi kayak pulang sekolah, latihan gitu aja, sampai akhirnya nggak terasa sampai sekarang. Wow, jadi dari kelas 6 SD ya Mbak, berarti udah berapa lama tuh?
Kelas 6 SD 2006. Wah, udah lama banget. Aku lagi coba ngitung berapa lama itu. I'm so bad at math. Oke, well awalnya kan ikut-ikutan aja, ikut-ikutan kakak. Tapi sampai sekarang gak berhenti. Berarti kan Mbak Widi menemukan mungkin rasa cinta terhadap powerlifting gitu. Boleh diceritain gak itu kapan sampai benar-benar kayak oke, aku mau ngelakuin ini gitu. Iya, mungkin karena pada saat saya udah masuk pelatnas itu saya cuman fokusnya latihan, latihan dan sekolah. Bahkan saya pelatnasnya di Solo, sedangkan saya sekolahnya di Bali. Jadi saya pulang ke Bali itu cuman kalau lagi ulangan atau ujian sekolah saya baru pulang ke Bali. Jadi pada saat kelas 1 SMP saya pertama kali ikut Asian Para Games di Thailand. Saya langsung dapat medali perunggu. Habis itu saya langsung bilang sama pelatih saya, sama orang tua saya, nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya kalau latihan nggak mau nangis-nangis lagi, saya nggak mau banyak alasan lagi. Saya mau latihan yang sungguh-sungguh karena saya ingin jadi atlet hebat seperti lawan-lawan saya. Saya bilang kayak gitu dan ya udah saya pulang ke Indonesia. Saya memang benar-benar latihan memang benar-benar sungguh-sungguh saya. Jadi pulang sekolah latihan dulunya waktu kelas 6 SD itu saya pulang sekolah saya suka sembunyi. Soalnya pulang sekolah pelatih udah nungguin depan rumah. Jadi dari habis itu saya nggak pernah kayak gitu lagi. Oke, jadi dari yang tadinya disuruh latihan malah ngumpet pulang sekolah sampai akhirnya benar-benar Mbak Widi ini pengen sungguh-sungguh dan menjadi atlet yang hebat. And sekarang sudah terbukti karena baru saja Mbak Widi ini memenangkan medal perak di Paralympic Games 2021. Congratulations Mbak Widi. Boleh tahu Thank nggak you. persiapannya untuk Paralympic Games ini apa aja yang harus dilaluin, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini? Ya, yang pasti proses menuju Paralimpik Tokyo itu nggak mudah. I know it's not easy for everyone. Semua mengalami hal yang sama ya di seluruh dunia. Tapi dengan segala dramanya di situasi pandemi ini puji Tuhan banget berjalan dengan lancar, bertanding sampai pulang juga dengan keadaan sehat, itu yang luar biasa mungkin ya. Kalau perjalanannya mungkin banyak banget rintangan bukan rintangan sih, mungkin lebih kayak kalau kayak 1 minggu sebelum berangkat ke Tokyo itu kan kita PCR setiap hari ya, bangun pagi jam 6 itu kita udah PCR. Mungkin stresnya itu malah lebih menunggu hasil PCR yang bikin stres. Itu luar biasa stres banget, bangun pagi kita udah di PCR, habis itu kita nunggu hasilnya, itu benar-benar stres banget. Jadi di masa pandemi ini kita bukan hanya fokus untuk mempersiapkan mental dan persiapan kita untuk bertanding, tapi kita juga harus benar-benar fokus mempersiapkan gimana kita harus benar-benar sehat nih. Ya, pokoknya gimana caranya hasil PCR setiap hari harus negatif, karena dengan semua proses yang udah kita jalani kayaknya ngerasa konyol aja kalau sampai di hari H mau pertandingan tiba-tiba kita positif. Jadi kayak aduh, itu yang benar-benar yang harus kita jaga benar-benar. Yang awalnya saya nggak begitu suka minum vitamin dan segala macamnya, saya jadi setiap hari minum vitamin karena saking takutnya karena udah dengan proses latihan yang begitu panjang, yang 5 tahun ya, Paralimpik terakhir 2016 di Rio de Janeiro. Setelah itu tahun ini jadi kayaknya akan sia-sia jika udah mendekati terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi berusaha keras bagaimana caranya harus benar-benar sehat. Mungkin itu ya suka dukanya selama pandemi, pertandingan selama pandemi. Oke, wow, berarti benar-benar setiap hari dibikin deg-degan gitu ya. Semoga negatif gitu. Tapi Mbak Widi, you got through it and you did amazing. Boleh tahu nggak secara spesifik gitu sebagai atlet Paralimpik,
memangnya untuk latihan itu butuh waktu berapa lama? Preparationnya itu dari apakah setahun sebelumnya atau gimana Mbak? Actually saya di pelatnas itu tanpa jeda ya. Kita di pelatnas itu jeda palingan cuman hanya sebulan, paling lama 2 bulan jeda pelatnas. Habis itu lanjut terus. Saya tuh dari habis Paralympic Games terakhir di Rio de Janeiro 2016 itu saya nggak ada jeda. Itu di pelatnas nyambung terus. Jeda seperti yang tadi saya bilang sebulan 2 bulan, habis itu nyambung terus. Hanya saja pas tahun kemarin waktu pandemi coming tiba-tiba itu yang kita udah persiapan mau berangkat udah latihan seperti macam pacu kuda kayak gitu ya latihannya, tiba-tiba pandemi, terus akhirnya semua kejuaraan yang harus di cancel dan dipospon, salah satunya Paralimpik Tokyo yang harus dipospon ke tahun ini, itu kita sempat dipulangkan semua karena pada saat itu kan pandemi masuk ke Indonesia, kita ketakutan semua, kita akhirnya dipulangkan semua, kita sempat training from home. Saya sempat ngalamin training from home selama 6 bulan. Memang tidak efektif, sangat tidak efektif karena training from home itu kayak kita cuman bisa maintain kebugaran aja pada saat itu, dan habis itu masuk akhir-akhir tahun kemarin kita udah ketika kita udah tahu jadwal pasti bahwa ini Tokyo nggak akan dipospon lagi, akhirnya kita masuk pelatnas lagi, kita benar-benar fokus banget latihan, kita nggak boleh kontak dengan siapapun. Jadi setiap hari itu hanya tempat latihan, mes, itu kita benar-benar nggak ada kontak dengan siapapun orang luar. Kita hanya kontak dengan orang-orang yang di dalam pelatnas itu dengan segala protokol yang kita lalui, dan saya juga nggak ketemu sama orang tua saya selama setahun. Jadi ketika udah di pelatnas itu saya benar-benar fokus. Saya pada saat itu berharapnya sebelum ke Tokyo saya bisa ketemu nih sama orang tua saya bisa minta doa restu nih secara langsung gitu, walaupun saya juga setiap hari teleponan sama mereka, cuman kayaknya akan lebih kayak saya ngerasa lebih plong kalau saya bisa minta restu langsung, cium tangan ibu saya, cium tangan bapak saya secara langsung, tapi itu tidak bisa karena memang kita tidak boleh kontak dengan siapapun. Tapi sekali lagi dengan izin Tuhan akhirnya saya bisa memperbaiki prestasi saya sebelumnya, dan merah putih bisa berkibar di Tokyo, dan itu sangat luar biasa. Ya, kita semua sangat bangga sama Mbak Widi. Setelah 1 tahun gak ketemu, tapi akhirnya udah ketemu kan Mbak sama orang tua? Ya, jadi kemarin kebetulan saya pulang di kloter pertama, tanggal 28 itu saya udah pulang. Tanggal 26 Agustus saya bertanding, tanggal 28 Agustus saya pulang ke Indonesia, habis itu karantina dulu di Jakarta selama 8 hari, tanggal 4 September saya pulang ke Bali. Langsung saya ketemu sama keluarga, saya juga dijemput di bandara sama keluarga, dan itu rasanya luar biasa orang tua saya juga kangen banget lah pasti, kangen, saya juga kangen banget sama mereka selama setahun benar-benar nggak ada ketemu kayak gitu, jadi senang, bahagia banget akhirnya bisa kumpul lagi sama keluarga. That's really great to hear. Kalian bisa ngebayangin nggak bawa pulang ke Indonesia, bawa pulang medali gitu, rasanya pasti wah. Apalagi pasti pas pulang disambut sama keluarga. Enggak, karena lagi pandemi jadi harus langsung karantina ya Mbak ya. Jadi mungkin disambutnya setelah karantina. Iya. Oke. Mbak Widi, lanjut ke pertanyaan. Aku pengen tahu sebenarnya challenges atau tantangan dan rintangan apa aja yang Mbak Widi harus laluin sebagai atlet? Rintangannya yang pertama adalah jauh dari keluarga, udah pasti. Apalagi saya mengalami itu dari pertama saya masuk pelatnas itu kelas 1 SMP. Itu pertama kali saya harus mengalami jauh yang namanya sama keluarga. Keluarga saya semua di Bali dan sedangkan saya pelatnas di Solo. Jauh dari keluarga, meninggalkan masa-masa kecil saya, mengorbankan pendidikan saya, banyak hal yang saya laluin sampai bisa berada di titik ini. Memang kalau orang bilang perjuangan dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya.
dan mungkin itu yang kata yang tepat buat saya sekarang. Jadi dengan segala pengorbanan dan perjuangan yang saya laluin, siap jauh dari keluarga, siap nggak ketemu sama keluarga, siap mengorbankan semua masa kecil dan masa muda kayak gitu. Tapi saya sangat bersyukur ya, karena tidak semua orang bisa mengalami berada di proses ini. Memang tidak mudah untuk ada di proses ini, dan untuk menjadi seorang atlet itu juga tidak mudah. Banyak up and down-nya juga, banyak cobaannya, karena menjadi seorang atlet itu bukan hanya ketika senang ketika udah dapat medali aja, tapi bagaimana prosesnya untuk bisa dapat medali tersebut itu memang luar biasa. Banyak hal di belakang itu yang tidak dilihat oleh orang. Ya, benar-benar. Aku pengen tahu sebenarnya dari Mbak Widi sendiri, what keeps you going gitu kan, pasti banyak banget ups and downs-nya, tapi apa yang terus membuat Mbak Widi, okay, I have to fight? Adakah is there a certain motivation gitu, karena kita ingin termotivasi juga Mbak? Yang pasti semangat. Kalau dulu gini, saya waktu dulu kalau flashback dulu itu gini, saya ingin melakukan sesuatu yang bisa membuat orang tua saya bangga. Ya. Dengan kondisi saya yang seperti ini, gimana caranya saya harus bisa membuat orang tua saya bangga dengan saya memiliki anak seperti saya. Itu awal pertama yang kayaknya saya harus bekerja keras, karena dengan semua yang orang tua saya berikan ke saya, cinta kasih mereka, saya nggak pernah dibeda-bedakan oleh orang tua saya, walaupun kondisi saya berbeda dengan saudara-saudara saya yang lainnya, tapi orang tua saya tidak pernah membedakan saya mendapatkan cinta kasih yang sama, saya mendapatkan pendidikan yang sama seperti saudara-saudara saya. Itu yang membuat saya semangat, dan saya ingin berbuat sesuatu yang bisa mereka banggakan. Walaupun mungkin dalam kondisi fisik saya tidak sempurna, tapi saya ingin orang-orang melihat bahwa dengan keterbatasan seseorang juga mampu berprestasi, mampu melakukan sesuatu yang hebat, bukan hanya untuk keluarganya, untuk Indonesia juga. Jadi itu yang alasan saya terus berjuang. Saya pingin orang-orang punya semangat, punya motivasi, dengan keadaan apapun, dengan kondisi apapun, kita sebenarnya mampu menjadi sesuatu kalau kita mau bekerja keras. Kalau kita mau bersungguh-sungguh. Itu sih semangat saya. Ya. Tapi aku pengen tanya ke Mbak Widi, kalau misalnya dukungan dari pemerintah atau mungkin dari pihak swasta dalam melakukan pelatihan atau dalam menggapai mimpi Mbak Widi itu seberapa penting? Sangat penting ya, karena tanpa swasta seperti itu sangat sulit buat kami para penyandang disabilitas untuk maju. Jadi dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak swasta itu sangat penting buat kami. Oke. Mbak Widi boleh dikasih contoh nggak? Dukungannya tuh bentuknya seperti apa? Ya, pertama seperti yang tadi saya bilang, kalau dari pemerintah sudah pasti yang kami butuhkan adalah aksesibilitas di ruang publik ya, karena itu yang hal utama yang sangat kami butuhkan untuk bisa hidup secara mandiri. Dan kedua, memberikan kami pemerintah ataupun pihak swasta memberikan kami kesempatan yang sama untuk bekerja gitu, untuk bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu, bahwa dengan diberikannya kami kesempatan, maka kami juga mampu menunjukkan diri kami dan melampaui batasan-batasan yang orang pikir kami tidak mampu melakukan. Yang sebenarnya adalah jika kami diberikan kesempatan yang sama, maka kami juga mampu sebenarnya untuk bekerja sama, untuk berprestasi di bidang kami masing-masing.
just give us a chance. Yeah. That's we really need. Untuk Mbak Widi sendiri, how do you enjoy life dengan segala talenta dan juga ada physical disability dari Mbak Widi? What are some things that makes you enjoy life? Pertama, bersyukur. Bersyukur dengan keadaan apapun dan percaya bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya Tuhan selalu memiliki rahasianya sendiri. Dan itu Tuhan tunjukkan kepada saya. Mungkin pada saat saya kecil saya tidak bisa melihat itu dan suka bertanya kenapa saya berbeda, kenapa saya nggak bisa jalan, kenapa saya nggak bisa lari seperti teman-teman saya. Saya pernah berada di posisi itu, tapi dengan berjalannya waktu, ketika saya bertumbuh dewasa, saya bisa melihat bahwa wow, Tuhan itu so great. Dia bahkan sering banget Tuhan memberikan saya sesuatu yang tanpa saya minta. Dan terkadang sekarang saya sering malu banget gitu kalau masih suka ngeluh gitu. Kadang ketika saya pulang latihan saya ngerasa capek, saya sakit, saya cedera gitu. Saya kadang suka ngeluh, oh Tuhan kenapa saya sakit, oh Tuhan kenapa saya cedera kayak gitu. Dan ketika saya menyadari, saya kayak ngerasa malu, kayak dalam hati saya sering minta ampun sendiri sama Tuhan karena ngerasa Tuhan itu udah sungguh baik banget sama saya, tapi kenapa saya masih suka ngeluh gitu. Jadi mungkin harus bersyukur dengan apapun, karena percaya bahwa Tuhan itu selalu memiliki rahasianya tersendiri untuk membuat umatnya bahagia. Dan saya juga bersyukur kenapa saya bahagia, karena saya memiliki orang-orang di sekeliling saya yang sungguh luar biasa mencintai saya, terutama orang tua saya dan saudara-saudara saya. Itu alasan mereka adalah semangat saya, kehidupan saya, dan saya bahagia banget. Saya bahagia memiliki mereka. Yeah, that's great. Dan itu kadang sesuatu yang simple tapi kita suka lupa. Ini para budak rupiah nih, jangan lupa untuk bersyukur. Because sometimes when we feel down atau kita lagi ngerasa kayak kok hidup gue gini-gini aja, mungkin kita hanya lupa bersyukur. It's a simple thing, tapi mungkin emang harus diingat dan harus dilakukan sama kita untuk setiap harinya biar kita bisa merasa lebih bahagia. Seperti Mbak Widi ini. Oke, terima kasih banyak Mbak Widi. Sekarang kita akan bertanya-tanya kepada Mas Wisnu yang sudah sabar menanti dari tadi. Halo Mas Wisnu, apakah masih di sini? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Mendengarkan cerita Mbak Widi tadi, benar-benar ini ya. Inspiring banget ya. 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 Benar-benar menginspirasi, memberikan motivasi kita juga, terutama di masa-masa seperti ini, di kondisi pandemi ini, supaya benar-benar tidak menyerah dan terus bersyukur. Jadi dengar-dengar cerita-cerita seperti yang ceritanya Mbak Widi ini nggak cuma menginspirasi Mas Wisnu, tapi benar-benar menginspirasi Home Credit ya, untuk nge-empower orang-orang dengan penyandang disabilitas. Apakah boleh diceritakan bagaimana bisa terinspirasi seperti ini? Iya, kalau boleh cerita sebenarnya gini, karena Home Credit Indonesia ini kan kita mitra belanja terpercaya untuk masyarakat Indonesia ya, menemani masyarakat Indonesia untuk kemudian memberdayakan dan mencapai impian-impiannya gitu ya. Oleh karena itu, di sisi yang sama, program-program CSR kita itu juga harus memberikan misi pemberdayaan. Jadi memberikan akses yang sama kepada siapapun. Okay. Itu sebenarnya latar belakangnya. Terus kalau mau lebih lanjut kita lihat salah satu value yang ada di perusahaan kita, ini adalah people centricity. Termasuk di dalamnya itu fairness atau bersikap adil. Jadi kemudian kita juga memberikan kesempatan yang sama, baik bagi karyawan kita, baik bagi customer kita, maupun kemudian masyarakat untuk memiliki kesempatan dalam meningkatkan kehidupan mereka. Itu yang kemudian menginspirasi Home Credit Indonesia untuk melakukan program-program CSR seperti ini. Ada banyak program yang kita lakukan ya. Di Home Credit Indonesia ini ketika melakukan CSR, kita fokusnya sebenarnya adalah empowerment, pemberdayaan gitu. Jadi instead of kemudian memberikan bantuan yang sifatnya one shot dan udah langsung
dinikmati dan habis, kita sifatnya lebih bagaimana memberikan pancingnya, bukan ikannya gitu. Jadi ada beberapa hal yang kemudian kita lakukan selama ini. Salah satunya itu kita memberikan kayak proyek ketenaga kerjaan. Jadi Home Credit Indonesia itu termasuk salah satu dari perusahaan pembiayaan yang memprakarsai dan mengaktifkan kolaborasi dengan penyandang disabilitas, teman-teman penyandang disabilitas ini untuk kemudian memberikan kesempatan bekerja di tempat kami. Jadi kita merekrut juga teman-teman dengan penyandang disabilitas ini bekerja di function-function yang ada di Home Credit Indonesia. Ini terus berlanjut dan harapan kita juga ini bisa continue dan kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain juga. Itu salah satunya. Kemudian hal-hal yang lain yang kita lakukan, misalnya kita juga memberikan pelatihan kewirausahaan. Waktu itu kita memberikan pelatihan beternak jangkrik di sektor informal jangkrik. Gitu. Lucu banget. Ya. Karena kita merasa bahwa kemudian ya teman-teman ini ada di manapun dengan segala keterbatasan mereka gitu. Jadi kita juga nyasar ke sektor informal. Di sisi yang lain karena sekarang perkembangan teknologi begitu masif gitu ya, kita juga memberikan pelatihan kepada teman-teman penyandang disabilitas ini untuk berlatih coding gitu. Oke, kalau boleh tahu Mas Wisnu, memang programnya apa saja? Salah satunya kita kemarin bekerjasama dengan teman-teman di coding itu memberikan pelatihan untuk menjadi Android developer gitu. Jadi software developer di platform Android. Wow. Itu kita lakukan. Dan karena program ini kita mau pengennya dua arah, kita juga ingin untuk kemudian memberikan motivasi bagi karyawan kita. Jadi karyawan-karyawan kita itu kemarin juga menjadi relawan dengan teman-teman di Mitra Neta. Jadi kita membuat audiobook. Jadi kita membacakan buku-buku itu, kita bikin audiobook untuk kemudian bisa didengarkan oleh teman-teman yang mungkin tidak bisa melihat gitu. Kita juga mengkonversi, jadi buku itu kita ketik ulang untuk kemudian diproduksi menjadi buku braille. Kita bekerja, jadi itu yang kita lakukan. Terus kemudian kita bekerjasama dengan mitra-mitra itu memproduksi buku-buku pelajaran dalam bentuk buku braille sehingga kemudian bisa digunakan oleh teman-teman dalam belajar dan juga memberikan beberapa kebutuhan dasar untuk anak-anak dengan cerebral palsy. Itu salah satu beberapa contoh yang kita lakukan. Oke, menarik banget. Berarti benar-benar value-nya Home Credit yaitu fairness atau bersikap adil benar-benar diterapin lewat program-program CSR ini ya. Kalau boleh tahu Mas Wisnu, apakah kedepannya masih ada rencana untuk memperbanyak program untuk memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas? Masih karena seperti yang salah satu contohnya tadi, teman-teman yang kita berikan pelatihan kayak software developer, jadi coding jadi Android developer itu nantinya akan kita rekrut untuk dan bekerja. Terus hal lain yang kemudian kita juga mencoba untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sekitar, baik itu ada di Jakarta maupun di luaran ya karena tujuan kita tadi itu Mbak, memberikan kesetaraan, memberikan inklusivitas. Jadi kemudian teman-teman dengan penyandang disabilitas ini salah satu fokus kita, karena kita percaya bahwa dengan kita semakin inklusif ini, maka kemudian peningkatan hidup itu bisa terjadi di semua orang tanpa kecuali. Dan seperti tadi kita belajar dari cerita dan pengalamannya Mbak Widi, sebenarnya tidak hanya teman-teman itu yang kemudian akan terinspirasi, ini juga akan menginspirasi kita sebenarnya. Ya, benar-benar. Oke, menarik banget Mas Wisnu. Aku pengen tahu dari sisi Mbak Widi juga, boleh ikut ngejawab. Dan Mas Wisnu, sebenarnya apa tips dari Mbak Widi untuk teman-teman penyandang disabilitas biar mereka juga bisa ikut mencapai mimpinya? Apakah ada tips and tricks atau mungkin kata-kata mutiara? Boleh dari Mas Wisnu dulu yang menjawab. Siap. Ya, ada kata-kata untuk menyemangati teman-teman penyandang disabilitas nggak? Ya sebenarnya kalau tadi mendengar cerita dari Mbak Widi gitu ya, aku jadi berpikirnya tuh kayak satu kan ya, Roma itu tidak dibangun dalam sehari gitu kan ya. Kita tadi mendengar ceritanya dari Mbak Widi, artinya bahwa bermimpi besar, bermimpi tinggi, dan kemudian gigih dalam prosesnya. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau tadi Mbak Widi cerita ketika beliau di Thailand terus kemudian melihat teman-temannya bisa, kenapa kita enggak gitu. Jadi artinya ketika orang lain bisa melakukannya, berarti kita juga bisa melakukannya gitu. Yep. Dan kemudian dalam prosesnya jangan pernah ragu
untuk meminta bantuan kalau misalnya memang benar-benar butuh kayak Mbak Widi tadi, ada support sistemnya, terus kemudian dengan pelatih-pelatihnya. Tapi kemudian yang paling penting adalah harus ada mindset di kita bahwa satu-satunya orang yang bisa merubah hidup kita, membuat hidup kita jadi lebih baik, itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Itu sih kalau menurut saya. Ya, boleh Ya. dari sisi Mbak Widi gimana? Apakah setuju dengan Mas Wisnu? Ya, benar sekali apa yang dikatakan Pak Wisnu ya. Memang dengan segala support system di samping kita memang semuanya memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena terkadang dengan support system aja tidak menjamin kita bisa maju kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri. Dan kerja keras atau latihan keras, disiplin dan konsisten, kita harus memiliki 3 kunci tersebut kalau kita mau menjadi orang yang sukses. Dan jangan pernah mudah nyerah untuk dalam proses tersebut. Dan yang terpenting lagi adalah jangan pernah yang namanya takut untuk mencoba, jangan pernah takut yang namanya untuk gagal. Kalau gagal harus berani mencoba harus berani mencoba kembali. Kalau jatuh harus berani bangkit lagi. Dan jangan pernah takut untuk bermimpi tinggi. Mimpilah setinggi-tingginya. Karena dengan mimpi tersebut kita mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Ya, jangan pernah merasa terintimidasi sama mimpi kita sendiri ya Mbak ya. Justru mimpi kita bebas kok. Gitu. Benar. Kita bebas untuk bermimpi karena mimpi itu kan gratis ya, mimpilah setinggi-tingginya. Wow, mimpi itu gratis. That's something. Aku itu benar banget, mimpi itu gratis, so might as well do it gitu. Nggak ada ruginya juga ya Mbak ya. Oke. Menarik. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Widi dan Mas Wisnu. Apakah ada keinginan atau impian ke depannya untuk teman-teman penyandang disabilitas agar mereka bisa mendapatkan treatment yang sama, apalagi di tempat kerja atau mungkin untuk mengejar passionnya? What do you hope for, Mas Wisnu? Semakin terbuka dunia ini untuk kemudian menerima semua orang ya, semakin inklusif gitu. Yep. Baik itu dalam dunia kerja maupun dalam dunia olahraga atau apapun gitu. Karena dengan tadi inklusivitas, ketika orang bisa diterima, kemudian kita juga akan dua arah gitu. Kita juga tidak boleh menggunakan keterbatasan kita atau kondisi kita sebagai excuse gitu, atau kemudian jadi sebagai kita jadi nggak bisa maju nih, atau kemudian jadi nggak bisa berkembang gitu. Tapi instead of it, kita kemudian memberikan yang terbaik dari kita gitu, regardless kondisi kita seperti apa gitu. Yep. Jadi harapan saya dan orang-orang menjadi lebih inklusif, terus kemudian kita bisa saling bekerja sama, apapun kemudian kondisi kita, karena kemudian dengan menerima para penyandang disabilitas ini, memberikan kesempatan yang sama, ini akan kemudian terwujud kolaborasi. Kita tadi melihat ya bahwa motivasi mereka, terus kemudian effort yang dikeluarkan, itu sebenarnya juga menguatkan kita gitu, menguatkan siapa saja sebenarnya. Terutama dalam kondisi-kondisi pandemi seperti ini, untuk kemudian ya jangan menyerah, terus berkembang, terus berusaha untuk jadi lebih baik lagi gitu. Itu sih Mbak dari saya. Ya, berarti impiannya adalah semoga kedepannya semua orang bisa menjadi lebih inklusif dan benar-benar memberi kesempatan yang sama bagi teman-teman penyandang disabilitas. Oke, Mbak Widi, apakah ada keinginan tertentu dari Mbak Widi? Ya, I really hope, mungkin ini bukan hanya harapan saya, tapi saya rasa ini harapan semua orang disabilitas yang ada di Indonesia ya. Ke depan akan banyak ada ruang aksesibilitas di ruang publik, karena itu yang sangat kami butuhkan. Dengan ada aksesibilitas di ruang publik, itu bisa membuat kami hidup mandiri. Ya. Hidup mandiri dan kita bisa bekerja. Actually kita bisa melakukan apa saja. Yang penting pertama adalah adanya aksesibilitas, dan kedua kita dikasih kesempatan. Saya rasa kita bisa menjadi orang-orang sama sebenarnya seperti orang-orang yang disabilitas.
Jadi saya berharap semoga ke depan di Indonesia akan banyak lagi adanya ruang-ruang akses di ruang publik yang benar-benar memadai sehingga semua orang semua teman-teman disabilitas di Indonesia kita benar-benar bisa hidup secara mandiri. Kalau pergi kemana-mana nggak perlu takut lagi, nggak perlu harus selalu minta bantuan orang lain karena tidak adanya akses. Karena itu juga yang saya rasakan ketika saya berada di luar negeri. Saya ngerasa bahagia banget karena saya kemana-mana bisa bebas, saya bisa kemana aja tanpa harus saya khawatir memikirkan aksesibilitas di ruang publik, transportasi umum. Itu saya nggak perlu khawatir karena di sana kadang saya ngerasa seperti saya ngerasa seperti orang non disabilitas karena saya bisa masuk kemana aja tanpa harus minta tolong sama orang kayak gitu. Saya pengen banget di Indonesia one day in future Indonesia akan seperti itu juga yang memiliki aksesibilitas yang bagus untuk kami para penyandang disabilitas. I really hope that. Okay. All right, guys, you have listened to the stories of Mbak Widi dan Mas Wisnu. Semoga cerita-cerita dari mereka menginspirasi. Dan ingat kata-kata yang tadi ya, ada bermimpi itu gratis. Ada juga all we need is a chance. Jadi sebenarnya yang diminta itu nggak susah ya. If we just give our friends with disabilities a chance, mungkin mereka akan lebih semangat untuk meraih cita-citanya. Jadi untuk para budak rupiah, don't be afraid to chase your dreams. Thank you so much for tuning in. Don't forget to comment, like, and subscribe for another episode. Bye. Halo budak rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi, nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk.